Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Radhatul Falaq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahirabbil alamin, atas semua limpahan rahmat, hidayah, inayah, taufik kepada kita semuanya, sehat jasmani, sehat rohani, nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita surat Al-An'am ayat 104. Semoga ayat-ayat yang kita kaji bisa nambahi pemahaman ilmu agama kita tentang Islam, tambahnya ilmu pengetahuan kita seiring dengan tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum, sungguh benar-benar telah datang kepada kamu sekalian, basairun, bukti-bukti kebenaran, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Basairu, bukti-bukti kebenaran, mir rabbikum, dari Tuhan kamu sekalian. Faman, maka barang siapa yang absara, dia melihat bukti-bukti kebenaran itu lalu dia beriman, fali nafsihi, maka pahalanya bagi dirinya sendiri. Waman, dan barang siapa yang amia, buta terhadap bukti-bukti kebenaran itu kemudian dia berbuat sesat, fa'alaiha, maka kesesatan itu akan menimpa kepada dirinya sendiri. Wa ma'ana, dan tidaklah aku, kata Rasul, alaikum, atas kamu sekalian, bihafidin, orang yang menjaga. Aku tidak bisa menjaga keselamatan kamu jikalau kamu tidak mau beriman terhadap bukti-bukti kebenaran yang sudah Allah berikan, yang sudah Allah perlihatkan di hadapan kamu sekalian. Bukti-bukti kebenaran Allah itu satu ayat yang berupa qauliyah. Ayat qauliyah yaitu ayat yang disampaikan oleh Rasul berdasarkan wahyu yang turun, kemudian Rasul sampaikan kepadanya, itu ayat qauliyah.
Yang kedua, bukti-bukti kebenaran Allah itu terdapat pada ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah ayat-ayat ciptaan Allah yang ada di sekitar kita ini. Itu bukti-bukti kebenaran. Jika mereka orang kafir Quraisy tidak mau melihat bukti-bukti kebenaran, baik yang disampaikan oleh Rasul berupa perkataan Allah maupun berupa ciptaan Allah yang ada di sekitarnya, maka kalau dia buta, maka kebutaan hatinya itu sehingga dia tidak mau beriman, maka akan memberikan sengsara kepada dirinya sendiri. Wa ma ana alaikum bihafid, dan aku, kata Rasul, ya, tidak bisa menjaga kalian. Aku tidak bertanggung jawab atas keselamatan kamu sekalian. Ayat itu begitu. Wa kadzalika, dan demikian itulah nusarrifu, kami menjelaskan berulang-ulang al-ayati, ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah. Waliyakulu, dan supaya mereka orang-orang kafir mengatakan darasta, kamu mempelajari Muhammad. Walinubayyinahu, dan sungguh telah kami jelaskannya kepada mereka orang-orang kafir, dan agar kami jelaskannya bukti-bukti kebenaran Allah itu, ayat-ayat Allah itu, liqaumin, kepada kaum ya'lamuna, mereka yang mengetahui. Jadi bukti-bukti kebenaran ayat Allah itu telah dijelaskan berulang-ulang kali. Ayat tentang keesaan Allah itu terulang berkali-kali di dalam Al-Quran, dan itu pun juga dibacakan berkali-kali. Ya, baik yang terkait dengan keesaan Allah maupun ciptaan Allah sudah berkali-kali. Tapi orang kafir itu ketika diberikan ayat yang berkali-kali itu, mereka mengatakan darasta, apa Muhammad, kamu paling mempelajari kitab-kitab terdahulu ya, itu kitab-kitab sebelum Al-Quran ya, terus kamu kumpulkan kembali. Nah, itu orang-orang kafir yang tidak mau menerima kebenaran-kebenaran ayat Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ittabi, ikutilah ma apa yang uhiya, diwahyukan ilaika, kepadamu, mir rabbika, dari Tuhanmu. Baterainya kelas. Enten tolong. Nyampe nggih? Coba. Saged. Iki kula geser. Pun. Nggih, Bun. Agak kurang. Pun. Oh, ben. Oke, matur nuwun. Ittabi, ikutilah ma apa yang ukhya, diwahyukan ilaika, kepadamu, mir rabbika, dari Tuhanmu. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, illa huwa, kecuali Dia. Illa huwa, kecuali Dia. Wa a'rid, dan berpalinglah kamu anil musyrikin, dari orang-orang musyrik. Sudah, kalau mereka sudah tidak mau menerima bukti-bukti kebenaran dari ayat-ayat Allah, baik yang kamu bacakan maupun yang ada di alam sekitar ini, sudah, kamu ikuti saja apa yang sudah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Wa arid anil musyrikin, dan berpalinglah kamu dari orang-orang musyrik yang selalu tetap tidak percaya. Wis jarno yang musyrik wis tinggalan ae. Bahasa kita begitu.
Walau syaa, dan jikalau menghendaki Allahu, Allah ma asyraku, niscaya mereka tidak akan berbuat syirik. Wa ma ja'alnaka, dan tidak kami jadikan ka kepadamu, alaihim, atas mereka, hafidun, orang yang menjaga. Wa ma anta, dan tidaklah kamu alaihim kepada mereka, biwakilin, orang yang menjadi pelindung. Jadi Allah itu kalau berkehendak menjadikan orang-orang musyrik itu yang selalu tidak percaya dengan kebenaran-kebenaran yang Nabi Muhammad sampaikan kepadanya, Allah bisa, ya, Allah bisa membuat mereka tidak berbuat syirik, mendapat hidayah semua. Ya kan begitu. Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidun, tapi aku menjadikan kamu Muhammad, tidak aku tugaskan untuk menjaga mereka, dan tidak aku tugaskan untuk melindungi, menjadi pelindung mereka. Artinya kalau mereka ingin mendapatkan penjagaan dariku, ingin mendapatkan perlindungan dariku, ya suruh beriman. Nah gitu loh maksudnya. Kalau mereka tidak beriman, ya sudah wis, kamu nggak tanggung jawab, kamu nggak bisa melindungi mereka, kamu tidak bisa menjaga mereka. Karena yang menjaga kita ini Allah, yang melindungi kita juga Allah. Jadi Nabi Muhammad hanya menyampaikan, kalau mereka ingin mendapat perlindungan dariku, ingin mendapatkan penjagaan dariku, suruh dia beriman, suruh dia mengikuti wahyu yang aku turunkan kepada. Wala tasubu, dan janganlah kalian memaki alladzina, Tuhan-Tuhan yang berhala-berhala, yang yad'una, mereka menyeru, atau yang mereka sembah, mereka seru, min dunillahi, dari selain Allah. Fayasubu, maka mereka akan memaki Allah, kepada Allah, adwan, dengan permusuhan, bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu pengetahuan. Kadzalika, demikian itulah, zayyanna, kami hiasi, kami jadikan indah, likulli ummatin, bagi tiap-tiap umat, amalahum, amal mereka, summa, kemudian, ila rabbihim, kepada Tuhan mereka, marji'uhum, tempat kembali mereka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tempat kembali mereka kepada Allah. Fayunabbi'uhum, maka Allah akan menceritakan semuanya, bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang mukmin, gitu Pak. Orang-orang mukmin ya biasalah, ya, ketika melewati orang-orang kafir yang sedang menyembah berhala, patung-patung mereka, orang-orang Islam itu memaki mereka, ngilokno, gampangane bahasa kita, watu mbok sembah, misalnya begitulah, ya. Wis watu gak iso apa-apa mbok sembah. Nah, kan begitu kan? Itu jadi mereka ini memaki-maki berhala-berhala yang mereka seru dari selain Allah itu. Lalu orang-orang kafir datang kepada Nabi Muhammad. Muhammad, tolong hentikan para pengikutmu yang selalu memaki-maki Tuhan-Tuhan kami, atau kami akan balas memaki-maki Tuhanmu. Nah kan begitu, ya. Fayasubu, maka mereka akan membalas memaki Allah kepada Allah, adwan, dengan permusuhan, bighairi ilmin, tanpa ilmu. Lalu ayat ini diturunkan. Nah kan begitu. Ketika orang kafir itu lapor kepada Nabi Muhammad, kalau kamu dan umatmu tidak berhenti memaki-maki Tuhanku, maka aku akan balas memaki Tuhanmu. Nah gitu. Lalu ayat ini turun. La tasubbul ladzina, wahai orang-orang yang beriman, jangan memaki-maki
Tuhan-Tuhan orang-orang kafir yang mereka seru setiap hari selain Allah. Sebenarnya memaki berhala kan gak apa-apa, benda mati kok. Kan gak apa-apa saja dimaki-maki wong watu. Tapi bukan itu masalahnya. Karena kalau kita memaki, dia akan membalas memaki kita, memaki Tuhan kita. Nah itu yang jadi gak baik, efeknya itu. Ya, kalau Tuhannya gak masalah, watu dimaki-maki gak apa-apa, sama nilokno ya gak apa-apa, watu. Batu. Tapi bukan itu masalahnya. Mereka nanti akan tidak terima dan akan membalas memaki kita. Nah, apalagi kita ini hidup di negara yang ada beberapa agama yang disahkan oleh undang-undang. Maka kita juga tidak boleh memaki Tuhan yang mereka percayai. Ya, kan begitu kan? Tidak boleh. Sebagaimana dulu orang-orang beriman ketika memaki Tuhan mereka, turun ayat ini untuk memperingatkan, jangan kau memaki berhala-berhala yang mereka sembah setiap hari selain Allah, karena mereka akan berbalik memaki Tuhanmu. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Seperti demikian itulah tiap-tiap umat itu akan dijadikan memandang baik dari amal-amal yang mereka lakukan. Jadi akan kami jadikan tiap-tiap umat itu memandang baik dari amal-amal yang mereka lakukan. Bagi umat Islam, sholat 5 waktu setiap hari setiap malam itu dipandang baik, kan begitu kan? Dipandang baik. Ya, apalagi jamaah ke masjid baca Al-Quran itu dipandang baik, mengaji seperti ini dipandang baik. Tapi mereka juga memandang baik setiap minggu ke gereja. Mereka juga memandang baik itu. Nah, gitu loh. Jadi tiap-tiap umat itu kami jadikan memandang baik amal-amal mereka masing-masing. Ya, orang Yahudi juga dia memandang baik terhadap amal yang sudah mereka kerjakan. Begitu, Pak. Ya. Nah, siapa yang benar? Summa ila rabbihi marji'um. Kemudian sudahlah wis, nanti pengadilan terakhir itu di hadapan Allah. Mereka akan kembali kepada Allah. Kalau sudah kembali kepada Allah, fayunabbi'uhum, Allah akan memberitahukan semuanya bima kanu ya'malun, apa yang dulu mereka lakukan. Baru di situ, Pak. Ya. Baru di situ nanti pengadilan terakhir dan seadil-adilnya hakim. Mereka sudah tidak bisa mengelak lagi. Ya. Bahkan mereka merengek-rengek ingin minta kembali ke dunia. Tapi tidak mungkin, dunia sudah habis, episodenya sudah ganti episode akhirat, kan begitu ya. Maka mereka merengek-rengek, hidupkan kami ya Allah ke dunia sebentar saja, saya akan beriman ya Allah. Tapi tidak bisa, gitu ya, tidak bisa. Jadi akan dipandang, amal manusia itu akan memandang baik terhadap amal-amal yang sudah mereka kerjakan, gitu loh. Ya, bagi umat Islam akan memandang baik amal-amal yang dikerjakan selama ini. Bagi orang non-muslim, orang Nasrani juga sudah memandang baik amal-amal yang dia lakukan selama ini. Orang Yahudi juga memandang baik selama ini amalan-amalan yang dilakukan. Memang sudah begitu dalilnya, begitu. Ya. Jangankan berbeda agama. Wong kita yang sama-sama Islam saja ada amalan-amalan yang itu tidak pokok tentunya ya. Ada amalan-amalan yang berbeda juga masing-masing memandang baik. Bagi yang suka kunut memandang baik bahwa kunut itu baik. Kan begitu kan? Bagi yang tidak kunut dia akan memandang baik, sing baik itu tidak kunut, kan begitu. Ya silakanlah haknya. Sing penting sing pakai kunut ya aja nyalano sing gak kunut, kan begitu kan?
Yang tidak biasa kunut juga jangan menyalahkan yang kunut. Beres kan? Begitu saja. Tarawih kan juga begitu. Kalau yang pakai yang aliran 8 rakaat akan memandang baik 8 ini yang baik. Ya kan begitu. Yang pakai madzhab 20 ya akan memandang baik 20 yang baik. Ya kan begitu. Ya bodoh bener Nah, yang penting saling menghargai. Ya sing gak bener kan sing gak tarawih. Kan begitu. Kan gitu aja kan. Urusan subuh kunut gak masalah. Yang salah kan gak sholat subuh. Begitu saja kan. Gitu loh. Nah itu contoh-contoh bahwa tiap-tiap umat itu akan memandang baik dari amal-amal yang mereka lakukan. Jadi kita tidak boleh menghina Tuhan agama lain, karena mereka juga akan memperolok Tuhan kita. Jadi begitu. Wis jarno wae, nanti Allah sendiri menghukumi kan begitu kan. Ya. Wa aqsamu, dan mereka bersumpah billahi kepada Allah jahda aimanihim, dengan sungguh-sungguh sumpahnya. Jahda itu dengan sungguh-sungguh sumpahnya. Ya apa sumpahi? La in ja'athum, sungguh jika datang kepada mereka ayatun mukjizat, la yu'minunna, tentu mereka akan beriman biha, dengan Al-Quran, ya, dengan ayat-ayat maksudnya. Kul, katakan Muhammad, innamal ayatu, sesungguhnya mukjizat itu indallahi, di sisi Allah. Wa ma yus'irukum, dan apakah kalian wahai orang-orang mukmin tidak merasa atau tidak tahu, annaha, bahwa sungguhnya idza ja'at, apabila mukjizat itu didatangkan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Nah, jadi orang-orang kafir begini. Orang-orang kafir itu bersumpah ketika Nabi Muhammad itu menyampaikan ayat-ayat yang di dalam ayat itu terdapat mukjizat Nabi Musa dengan tongkatnya memukul batu bisa memancar 12 mata air, dipukulkan laut bisa terbelah, kan begitu. Ketika ayat yang disampaikan Nabi Muhammad itu tentang mukjizat Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati, bisa menyembuhkan orang sakit buta mata sejak lahir dan lain sebagainya. Ya, ketika menyampaikan itu dan ketika ayat itu menerangkan tentang mukjizat Nabi Soleh terhadap kaum Tsamud, yaitu unta yang keluar dari batu besar. Lalu orang-orang kafir itu berkata kepada Nabi Muhammad, lah terus kamu menjelaskan Nabi Musa dengan mukjizat tongkatnya, Nabi Isa dengan bisa menghidupkan segala penyakit, terus Nabi Soleh terhadap kaum Tsamud bisa mengeluarkan unta dari batu. Sekarang mana mukjizatmu? Tolong tunjukkan kepadaku. Kalau kamu bisa menunjukkan mukjizat seperti yang kamu sampaikan seperti nabi-nabi dulu, la yu'minanna, kami akan beriman. Nah begitu orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad balik bertanya, apa yang kamu inginkan? Tolong bukit Sofa engkau jadikan emas. Permintaan orang kafir Quraisy. Tolong ya, bukit Sofa kamu jadikan emas. Lalu Rasulullah menghadap ke bukit Sofa mau memanjatkan doa. Dan itu orang-orang mukmin itu kepengen sekali Nabi Muhammad menunjukkan mukjizat sehingga mereka itu mau beriman, kan begitu loh. Yang diinginkan oleh orang mukmin itu, para sahabat itu begitu. Lalu Nabi Muhammad berdoa. Ketika Nabi Muhammad mengangkat tangan, malaikat Jibril mundur. Muhammad, aku turun ini tidak diperintahkan untuk menuruti mukjizat yang kamu minta. Ya, aku
aku tidak diutus menemui kamu ini untuk mewujudkan mukjizat yang diminta oleh orang kafir itu. Karena Muhammad, kalau Allah menuruti kemudian mereka tidak beriman, pasti dihancurkan semuanya orang kafir. Begitu. Sudah Muhammad, kalau kamu mau, tinggalkan saja mereka, biarkan mereka bertaubat, tunggu sampai taubatnya. Begitu. Lalu Nabi Muhammad tidak jadi berdoa. Nah gitu loh. Lah ayatnya begini, Pak. Wa may yus'irukum annaha. Apakah kalian umat Islam atau orang-orang Islam itu tidak merasa atau tidak tahu annaha idza ja'at la yu'minun? Jikalau dituruti betul mukjizat itu, la yu'minun, mereka tidak beriman. Begitu loh. Allah sudah tahu. Jadi kalau dituruti betul, Bukit Sofa itu jadi emas. Paling kok masih dijungkuk, dia ini gak beriman. Allah lebih tahu kok. Ya alimah ma fis sudur kok. Wahidat yang mengetahui segala isi hati kok. Makanya malaikat Jibril disuruh turun untuk menyampaikan itu. Sebenarnya Allah tidak keberatan untuk memenuhi doa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu jaluk pasti dituruti, Pak. Ya. Buktinya Nabi Muhammad ketika hijrah ke Taif itu ya, sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah kan hijrah ke Taif dulu. Karena di Taif itu sudah ada pembesar-pembesar, sudah ada masyarakat, sudah ada peradaban. Barangkali masyarakat sana itu lebih bisa diajak untuk komunikasi, dialog dengan baik. Ternyata Nabi Muhammad ketika masuk kota Taif malah dilempari batu sampai berlumuran darah, sampai giginya rampal. Di situ malaikat Jibril turun. Muhammad, sudahlah, kalau kamu mau tawaran ini, bagaimana Bukit Uhud ini aku angkat dan aku jatuhkan di tengah-tengah orang Taif, biar mati semuanya. Nabi Muhammad nggak mau kok menerima tawaran itu. Oh jangan Jibril, lah kalau mereka mati semua terus saya mendakwai siapa? Nah itu kan malah didoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nggak apa-apa. Kalau sekarang bapak-bapak mereka tidak ada yang menerima ajakanku, barangkali nanti anak cucu mereka ada yang ikut ajaranku. Ya, gitu doa Nabi Muhammad. Nah, jadi apa itu bukan berarti Allah tidak menuruti keinginan Nabi Muhammad, tidak. Cuman kalau dituruti kemudian mereka tidak beriman, dan pasti tidak beriman, Allah mengatakan la yu'minun kok. Mereka pasti tidak beriman kok. Pasti dihancurkan oleh Allah seperti umatnya nabi-nabi terdahulu. Dan itu kan tidak dikehendaki oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad selama ini tidak pernah berdoa untuk kehancuran kaum. Nah, gitu loh. Maka tidak jadi dilaksanakan. Jadi percuma menuruti permintaan mereka itu, ya, karena dituruti pun itu mereka tidak akan beriman. Itu. Wa nuqallibu afidatahum, wa nuqallibu, dan kami membalik afidatahum, hati-hati mereka, wa absarahum, dan penglihatan-penglihatan mereka, atau memalingkan hati-hati mereka, wa absarahum kama lam yu'minu, sebagaimana mereka tidak beriman bihi, dengannya, dengan Al-Quran, awwala marrotin, pada sejak dulu, awal mulanya, pada pertama kali dia memang sudah tidak beriman, ya. Bisa saja Allah itu tidak keberatan untuk memalingkan hati mereka dan penglihatan mereka, ya. Mereka tidak beriman sebagaimana mereka tidak berimannya ketika mukjizat itu dituruti, ketika permintaan itu dituruti. Mereka tidak beriman seperti mereka tidak beriman sejak dulu. Gitu loh maksudnya. Sejak dulu. Wa nadaruhum, dan kami membiarkan mereka fituhyanihim, dalam kesesatan mereka, ya'mahun, mereka terombang-ambing.
Jadi orang-orang kafir itu ya dibiarkan oleh Allah terombang-ambing ya. Terombang-ambing artinya tidak punya ketetapan. Sebenarnya keterangan dari Nabi Muhammad itu juga sudah sedikit mengubah hati mereka. Ya paling tidak ya ini batu kok disembah. Ya ada yang mikir-mikir begitu, Pak. Tapi akhirnya terus digerus lagi sama teman-temannya. Oh, enggak begitu, ini sudah peninggalan mbah-mbah kita kok. Ya jangan ditinggalkan ini. Ini agama yang lama. Muhammad itu agama baru. Ya dengan kalimat apalah pokoknya bagaimana mereka itu tetap memuja atau menyembah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi seperti itu. Sama halnya dengan Bani Israel pada zaman Nabi Musa, berkali-kali mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa untuk Bani Israel. Toh Bani Israel tetap begitu kan? Nah gitu loh. Sama seperti itu. Ya. Jadi yang dihadapi oleh para nabi-nabi itu juga sama seperti itu. Mungkin monggo kalau ada yang ditanyakan belum ganti halaman. Kalau ada yang ditanyakan monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan mengenai kita ini kan diwajibkan untuk menghargai agama lain. Okay. Dalam zaman sekarang ini kan ada ustaz yang mengatakan bahwa percayaan orang agama lain seperti salib itu kan percayaan Nasrani. Itu dia mengatakan gini, di dalam salib ada jinnya, di salib ada jinnya. Itu pemahamannya gimana? Di dalam salib ada jinnya. Oh, oke. Nah, itu saya nggak ngerti siapa nggak tahu. Tapi sudah beredar di media sosial. Itu gimana pemahamannya? Kan kita harus memakai ayat akum dihukum waliyah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, memang mereka itu terus mempercayai kesesatan itu. Di samping mereka punya keinginan itu juga didorong oleh bisikan-bisikan bangsa jin itu, Pak. Gitu loh, Pak. Sehingga setan itu membuat indah apa yang mereka percayai itu. Nah, gitu, Pak. Jadi kalau di dalam salib ada jin, ya kemungkinan kita juga tidak tahu ya. Tapi yang jelas bisikan-bisikan setan untuk membuat benar, menganggap benar apa yang dia lakukan, itu juga terdorong oleh bisikan-bisikan setan. Kan setan juga punya program untuk menyesatkan menyesatkan umat, kan begitu kan. Nah, dengan keyakinan begitu, ya setan malah enak Pak dorong, Pak. Wis gampang ini. Kan begitu, Pak. Malah gampang ini dorongane. Soalnya dhewek ini wis percaya. Ya tinggal nyurung tok udah. Kan begitu, Pak. Itu maksudnya itu, Pak. Jadi mereka orang-orang kafir yang dengan keyakinannya memahat batu dan mereka sembah sendiri, itu juga didorong oleh bisikan-bisikan setan, sehingga ya tambah nemen percaya, kan begitu kan, ya tambah nemen gitu, Pak. Jadi setan ya malah bantu, setan memang ingin menyesatkan sebanyak-banyaknya orang di muka bumi ini, sehingga tidak ada yang menyembah pada Allah, kan begitu. Itu maksudnya. Nah, oke, wonten malih monggo. Bisa dia dengan lakum dinukum waliyah itu gimana sih? Kita kan harus menghormati agama lain. Oke, lakum dinukum waliyatin itu sejarah turunnya begini, Pak. Ayat itu, Pak, asbabun nuzulnya gitu. Atau sebab turunnya itu begini. Jadi wong kafir itu sekentekan lakon, Pak, untuk membendung dakwanya Nabi Muhammad itu sekentekan lakon.
Nabi Muhammad itu dengan berbagai cara dibendung dakwanya itu satu persatu banyak yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Sehingga wong kafir itu kentekan coro wis. Sampai wong kafir itu datang kepada Nabi Muhammad. Wis saiki ngene Muhammad, kompromi Pak. Kompromi ya Muhammad. Wis bagaimana kamu mengajak umatmu 1 minggu ini beribadah mengikuti agamaku, ajaranku, kan begitu kan? Terus minggu berikutnya aku tak ngajak umatmu mengikuti cara ibadahmu. Jadi kan sama-sama kan, kita kerjasama kan. Nah, langsung ayat itu turun kan. Nah, Qul ya ayyuhal kafirun, seterusnya itu sampai diakhiri lakum dinukum waliyati. Gak iso kafir, gak iso. Ini urusan agama, urusan ibadah, lakum dinukum waliyati. Agamamu yo agamamu, agamaku agamaku. Gak iso diajak kompromi koyo ngono mau, gak iso. Sak minggu iki agamae ibadahe melok wong Kristen, sak minggu maneh wong Kristen melok awak dhewe, gak iso, gak iso. Kenek lakum dinukum waliyatin itu berarti wis batas. Kalau urusan agama, urusan ritual berarti kita sudah batasnya itu sendiri-sendiri. Itu maksudnya gitu Pak. Ayat itu turun begitu. Tuh. Moga kalau ada yang lain. Nggih, Pak, moga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan Allah itu sudah tahu bahwa umat ini apabila dituruti kalau sudah kafir tetap kafir. Pertanyaannya, kalau saat ini mungkin ada di antara keluarga kita atau saudara kita yang katakanlah itu belum muslim, bagaimana? Non muslim. Bagaimana dengan kita menyampaikan bahwa itu sudah kebetulan? Apakah ada usaha kita untuk menyampaikan kepada mereka? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. La ikraha fiddin. Nah, itu batasnya Pak. La ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. Gitu Pak. Jadi kalau dia sudah memilih itu ya sudah, biarkan gitu loh. Tapi kalau masih keluarga misalnya memberi nasihat, ya monggo. Kalau memang panjenengan kok misalnya kepengin memberi nasihat karena masih keluarga, monggo. Tapi kalau sudah jenengan beri nasihat dengan segala upaya tapi dia tetap begitu, ya sudah wis. Berarti ya sudah, jangan dipaksa. Kalau la ikraha fiddin tadi tidak ada pemaksaan dalam agama. Tapi nanti kalau sudah kembali kepada Allah akan diceritakan oleh Allah apa yang dilakukan itu, bahwa yang dilakukan itu salah, gitu loh. Bahwa yang dilakukan itu salah. Wonten malih? Enggak apa-apa. Kalau kita menyampaikan dengan kebaikan, ya dengan nasihat, enggak apa-apa. Sama dengan Rasulullah menyampaikan ayat-ayatnya kan begitu kan, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada orang-orang kafir, seperti itu sama. Tapi kalau mereka tetap menolak ya sudah. Islakum dinukum melihatin tadi batasnya sudah itu. Nah, itu walau annana, dan sekiranya dan jikalau sesungguhnya kami nazzalna, kami menurunkan ilaihim kepada mereka al malaikata malaikat, wa kallamahum, dan berbicara kepada mereka al mauta, orang-orang yang sudah mati, wa hasyarna, dan kami kumpulkan alaihim atas mereka kulla syai'in, tiap-tiap sesuatu, kubulan berkelompok-kelompok, makanu, tidaklah mereka liyu'minu, mereka akan beriman, illa ayyasha Allahu, kecuali jika Allah mengendaki, walakinna, dan akan tetapi aktsarohum, kebanyakan mereka, yajhalun,
mereka itu bodoh, tidak mengerti. Maksudnya itu kekafiran orang-orang yang sudah sejak lama kafir itu, kalaupun toh diturunkan kepada mereka malaikat untuk memberikan nasihat kebenaran, atau orang mati itu dihidupkan bisa berbicara dengan mereka, kanggo ngandani do alam kubur itu ternyata ngene, mereka tetap makanu liyu'minu, tidaklah mereka akan beriman. Ini Allah yang berbicara. Jadi kekafirannya sudah tebal sekali, Pak. Sampai umpama diturunno malaikat kanggo ngandani dhewekne lho. Wong mati diuripno meneh kok ngandani lho. Dhewekne tidak akan beriman. Sampai seperti itu, Pak. Abu Jahal, Abu Lahab kurang apa, Pak? Pamane Rasul. Pamane Rasul sendiri kan setiap hari diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, ya tapi tetap dia tidak mau beriman. Nah, itulah sehingga kita bersyukur bahwa Bapak Allah masih memberikan hidayah iman kepada kita ini, sehingga dengan hidayah iman ini kita bisa berlaku benar, menjadi orang yang benar, dan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.